Wikipedia, pengetahuan dalam tabel, bagan, dan gambar. Memanen air dari atmosfer. Sobat Kike, sebagaimana telah kita bahas di episode sebelumnya tentang krisis air tanah di kawasan Bandung Raya, maka sekarang kita akan bahas salah satu jalan keluarnya yang cukup menjanjikan, yaitu metode atmospheric water generation. Artinya kira-kira memanen air dari udara. Sedangkan alatnya disebut atmospheric water generator. Mengapa metode ini menjanjikan? Ada beberapa poin yang bisa kita bahas, yaitu dari sisi keunggulan metodenya itu sendiri dan keunggulan geografis negara kita. Untuk selanjutnya, atmospheric water generation ini kita singkat jadi AWG saja ya. Kita tidak perlu mengeja seperti orang Inggris lah. AWG, nggak usah. Atau singkatannya saja kita ubah ya, dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Bisa kan? Kita tiru kepanjangan ATM yang diindonesiakan menjadi Anjungan Tunai Mandiri. Kalau AWG apaan ya kira-kira? Anjungan Wahana Gunatirta kali ya. Sementara cuman itu yang kepikiran oleh admin Sobat Kike. Oke, jadi apa yang akan kita bahas? Yang pertama, metode AWG ini tidak tergantung sumber air geologis. Metode ini tidak mengambil air dari laut, dari danau, dari sungai, dari mata air, dari air tanah dangkal maupun dari air tanah dalam. Untuk kasus di dataran tinggi Bandung, yang penggunaan air tanah dalamnya sudah di luar batas kapasitas siklus air alaminya, maka menurut hemat admin, penggunaan metode ini jelas sangat menjanjikan dan no PHP. Kedua, metode AWG ini ramah lingkungan karena tidak menghabiskan sumber air tanah. Tidak tergantung pada mata air, pada sungai, pada danau. Ada loh danau raksasa yang airnya mengering akibat selama puluhan tahun digunakan untuk menyiram areal pertanian kapas yang luas. Danau itu adalah Danau Laut Aral di Kazakhstan. Pada masa Uni Soviet, air danau ini dipompa untuk mengairi kebun-kebun kapas yang luasnya hingga jutaan hektar. Dan ternyata habis Sobat Kike. Ketiga, sumber energinya adaptif. Mau pakai bahan bakar fosil bisa, mau pakai energi baru terbarukan apalagi, itu sangat dianjurkan. Mau pakai solar cell, tenaga angin, atau mau pakai tenaga dalam. Bercanda ya Sobat Kike. Keempat, metode ini fleksibel dalam penggunaan. Bisa dirancang untuk skala besar, bisa dibuat untuk skala menengah, bahkan bisa dibikin kecil untuk skala rumah tangga. Bisa digunakan pada sektor industri, sektor komersil, pada fasilitas umum, sektor rumah tangga, maupun untuk emergensi. Jadi misalkan ada bencana alam yang menyebabkan sumber air bersih terganggu atau hilang, maka alat AWG yang dibuat dalam bentuk mobile akan sangat bermanfaat karena tidak perlu mengangkut air dari sumber yang jauh. Cukup ditongkrongin aja di wilayah yang membutuhkan, nanti menghasilkan air dengan sendirinya. Yang kelima, produk airnya sudah bisa langsung digunakan, bahkan bisa diminum, karena airnya adalah air murni. Aqua destillata, istilah bahasa latinnya. Nah, untuk keperluan konsumsi air minum, maka hanya perlu ditambahkan kandungan mineral saja bila dibutuhkan. Yang keenam, negara kita kelembabannya cukup tinggi. Tinggi bahkan, sehingga tidak butuh energi terlalu banyak untuk menghasilkan air dari udara dalam kapasitas yang dibutuhkan. Terakhir, yang ketujuh, sudah ada workshopnya di kawasan Bandung Raya. Jadi nggak usah jauh-jauh. Tepatnya di kota Cimahi. Kebetulan pemilik workshopnya, pembuat alat AWG ini, admin kenal dengan baik. Dan sekarang workshop itu sedang membuat mobil emergency AWG untuk beberapa instansi. Nah, Sobat Kike, sekian, terima kasih, dan hatur thank you.